Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam acara Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu saat ini mendengarkan sabda firman-Mu. Firman-Mu itu kekuatan dalam kehidupan kami dan menuntun kami di dalam seluruh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami semua, kami bersedia untuk mendengar, dan tolonglah kami agar kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, ada sebuah buku yang berjudul Sukacita dalam Kristus. Buku itu mengatakan bahwa ada pencuri-pencuri sukacita dalam kehidupan kita. Salah satu yang mencuri sukacita kita itu adalah kekhawatiran. Pernahkah kita khawatir Bapak Ibu? Ternyata kalau kita khawatir, kekhawatiran itu bisa mencuri sukacita kita. Sebenarnya kekhawatiran itu adalah ketakutan yang belum tentu terjadi. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa supaya kita tetap bisa bersukacita dan kita tidak kehilangan sukacita, maka kita harus mengubah kekhawatiran kita itu menjadi doa kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah khawatir tentang apapun juga. Apapun juga itu jangan membuat kita khawatir. Bagaimana caranya supaya kita bebas dari kekhawatiran dan kita tetap mengalami sukacita di dalam Tuhan? Maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasul Paulus mengatakan kepada kita cara mengatasi kekhawatiran sehingga kita bisa tetap mengalami sukacita di dalam Tuhan adalah dengan mengubah setiap kekhawatiran itu kepada Allah melalui doa-doa yang kita naikkan disertai dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, apapun yang kita khawatirkan, ubah kekhawatiran itu dalam doa. Misalnya kita mengkhawatirkan masa depan anak-anak kita, bawa dalam doa semua yang kita khawatirkan kepada Tuhan. Misalnya kita khawatir tentang hari esok, bisakah kita membayar uang sekolah anak-anak kita? Bisakah kita tetap bisa makan dan minum? Bisakah kita tetap bisa melayani Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah? Apapun yang kita khawatirkan, Rasul Paulus mengatakan, ubah kekhawatiran itu menjadi doa kepada Allah. Jangan lupa, selain kita memohon kepada Allah, disertai dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, di ayat yang ke-7, Rasul Paulus mengatakan, ketika kita berdoa dan kita mengubah kekhawatiran kita di dalam doa, bukan hanya kita mengalami sukacita, tapi janji Tuhan mengatakan kepada kita di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika ada sesuatu yang mengkhawatirkan hidup kita dan kita ubah itu menjadi doa kita kepada Allah, maka sukacita Allah itu ada pada kita. Bukan hanya itu, pikiran yang dikuasai kekhawatiran akan diubah Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, menaikkan segala permohonan disertai dengan ucapan syukur, maka Allah sanggup mengaruniakan damai sejahtera buat kita semuanya. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kalau ada yang mencuri sukacita kita, salah satunya adalah kekhawatiran, maka kita bawa di dalam doa. Selamat berdoa dan menikmati pikiran yang dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.